ya kita kan nggak inginkan juga kan pengen celaka atau apapun, tapi minimal kita udah bersiap kalau in case terjadi. Justru orang yang diintervensi dua program karena ini program basic nih, kecelakaan kerja dan kematian. Jika terjadi kecelakaan kerja, justru tingkat kesejahteraannya meningkat 44%. Nah itu ada manfaat layanan tambahan berupa yaitu kredit kepemilikan rumah KPR. Itu besarnya maksimum 500 juta rupiah. Kalau terjadi meninggal dunia, anak yang ditinggalkan juga mendapatkan beasiswa sebesar 174 juta selama 2 tahun. Sampai dengan kuliah. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PR dimanapun Anda berada. Kali ini dalam podcast Ngobrol di PR, kita akan coba membahas topik yang akan kita coba angkat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, yang tentunya menjadi salah satu prioritas nasional yang diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masa mendatang. Menurut data BPS, Sobat PR, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat berjumlah 7,46% atau 3,89 juta jiwa dari jumlah penduduk, yakni 50,34 juta jiwa. Jadi bisa dikatakan cukup besar juga ya berkaitan dengan masalah kemiskinan ini. Namun ada salah satu hal yang penting kalau kita bicara soal bagaimana cara kita menanggulangi kemiskinan adalah perlindungan sosial. Ya, perlindungan sosial merupakan bagian dari salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan. Dalam 30 menit ke depan, Sobat PR, kita akan mengupas tuntas ya, tapi tidak setajam silet karena itu terlalu berbahaya ya. Dan tentunya untuk bagaimana perlindungan jaminan sosial sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, kita akan hadirkan langsung ya dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pikiran Rakyat Media Network bersama Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan Bapak Romi Ervianto. Pak Romi, apa kabar? Baik. Pak Romi atau Kang Romi nih? Ya, boleh Kang Romi. Kang Romi aja ya. Mungkin Kang Romi bisa dijelaskan nih berkaitan dengan tadi ya kita bicarakan soal salah satu upaya dari pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Jawa Barat terutama. Dan juga mungkin kita pun sebenarnya sudah sangat tahu ya dengan hadirnya BP Jam Sostek yang sudah hadir lah, bahkan dirasakan oleh sebagian orang termasuk saya, Pak. Tapi masih banyak juga yang masih bingung nih, apa sih bedanya BP Jam Sostek dengan BPJS Kesehatan? Mungkin bisa disampaikan, Pak, terkait BP Jam Sostek. Ya, sebelum kita mengupas tentang BPJS Ketenagakerjaan, kita melihat dulu tentang perlindungan sosial ya, karena memang nggak terlepas dari satu di perlindungan sosial dibagi menjadi satu adalah terkait dengan bantuan sosial, memang itu adalah kontributori, non kontributori. Nah, untuk yang perlindungan sosial, untuk yang bantuan sosial ini adalah non kontributori atau subsidi ya yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya Kartu Indonesia Pintar, kemudian PKH, program-program yang bantuan subsidi upah. Banyak sekali masyarakat yang udah mendapatkan, khususnya masyarakat yang nggak mampu. Nah, satu hal lagi, kadang-kadang ngomongin soal perlindungan sosial lupa dengan yang jaminan sosial, karena itu ada sesuatu yang secara ada dua pilar gitu ya. Nah, jaminan sosial itu adalah satu adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik, amanah dari Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 24. Dan satu lagi BPJS Kesehatan gitu. Dan kemudian ada juga Asabri, kemudian juga Taspen. Nah, dua inilah sebagai perlindungan paripurna bagi kelompok yang nggak mampu, miskin, itu bansos pasti pendekatannya. Tapi bagi masyarakat yang punya penghasilan, yang punya nilai menghasilkan ekonomi, nah mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Nah, namun perlindungan sosial ini masih dirasa belum dalam prakteknya masih belum sepenuhnya merata gitu ya. Nggak semua masyarakat, terutama masyarakat yang memang rentan, terutama yang memang konteksnya adalah karena aspek kemiskinan tadi itu sangat dekat dengan masyarakat rentan yang saat ini juga cukup besar yang ada di Jawa Barat ya. Karena kalau kita melihat itu memang ada di kelompok yang paling bawah, desil 1, desil 2 di Jawa Barat tadi
menyatakan ada 3,8 juta ya penduduk Jawa Barat, tapi kalau lihat desil 1 yang paling bawah itu adalah di 1 juta orang gitu ya. Itu memang rentan, mereka bekerja pada lingkungan yang rentan, resiko terutama kecelakaan kerja dan kematian. Jadi memang ini sangat penting khususnya bagi pekerja-pekerja yang memang ada di bekerja pada lingkungan yang beresiko gitu ya. Termasuk juga secara pendapatan mereka juga sangat rendah gitu ya. Karena memang untuk meningkatkan kesejahteraan tentunya penghasilan atau kelompok itu kan ada yang punya kemampuan ataupun memiliki penghasilan atau upah, tapi ada yang sangat rentan, tapi ada juga yang masuk ke prasejahtera sampai menjadi sejahtera. Nah, untuk yang kelompok miskin ini mereka minim untuk mendapatkan atau literasi tentang jaminan sosial, apalagi mendapatkan perlindungan ya. Jadi bisa berpotensi kalau terjadi resiko kecelakaan, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, ini potensi masuk ke miskin baru atau menjadi miskin. Itu sih, Kang Ewo. Baik. Tapi artinya ketika bicara soal ini, Pak, ada juga kasus nih, Pak. Saya pernah mendengar cerita dari salah satu warga di Kabupaten Bandung yang saat pulang kerja nih, Pak. Saat pulang kerja dia mengalami kecelakaan. Kalau tidak salah tangannya itu mengalami dislokasi gitu kan, yang harus dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, ketika itu sebenarnya itu yang lebih berperan itu BPJS Kesehatan kah atau BP Jam Sostek? Karena ada yang bilang juga ini mah harus ditangani sama BP Jam Sostek, ada juga yang bilang kesehatan. Sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya, memang dari sisi perlindungan ini adalah perlindungan yang dari hulu sampai hilir ya, dari mulai usia mulai dari kita lahir sampai nanti batasan di mana proteksi dari jaminan sosial ketenagakerjaan itu saat dia berinjak masuk kepada usia mulai dari 15-17 tahun lah ya, saat memiliki KTP atau memang sudah bekerja. Nah, itulah saat mereka menghasilkan nilai ekonomi, punya penghasilan, upah. Nah, saat itulah mereka harus ikut dalam proteksi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi minimal mereka ikut 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Kemudian nanti ada program jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Memang dibagi ada dua segmen, Bang Ewo. Pertama adalah segmen yang informal. Nah, yang informal ini ya pekerja-pekerja yang memang pekerja lepas, kemudian tukang ojek gitu ya kan, pedagang kaki lima dan seterusnya. Nah, yang formal ini ya bekerja pada kelompok ataupun orang yang ada hubungan kerja ya, seperti pabrik, industri, pekerja padat modal. Jadi memang proteksi ini kedua-duanya, baik itu kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Jadi saat bekerja, mulai dari berangkat sampai kemudian ke tempat aktivitasnya, tempat bekerja, dan kembali lagi, nah itu mereka dapat proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan. Gitu ya bedanya, dan juga ini seperti diparipurnakan ya, disempurnakan ya, di istilahnya perlindungan kita benar-benar di cover dari hulu sampai hilir, itu yang terpenting ya Pak Romi ya. Lalu Pak Romi, untuk di Jawa Barat nih yang sudah terlindungi itu berapa persen, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Iya, dari pekerja formal ya. Jadi totalnya itu coverage kita baru 34,1% atau sama dengan secara jumlah populasi yang bekerja itu kan 23 juta. Tapi yang eligible mendapatkan perlindungan seharusnya 18,9 juta. Saat ini baru 6,4 juta. Jadi masih jauh ya gapnya, masih banyak orang yang bekerja seluruh baik itu informal dan informal itu yang belum mendapatkan perlindungan. Formal sendiri baru sekitar 46,78% atau 5,2 juta. Nah, sementara informal, nah ini yang jadi PR bersama karena justru orang-orang yang bekerja pada kelompok ini mereka missing protection, sama sekali nggak mendapatkan ataupun sedikit sekali yang keikutsertaan atau keaktifan dari kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ini hanya 1,2 juta atau 16,15%. Jadi masih ada gap lagi 6,5 juta gitu, Mang Ewok, yang memang belum mendapatkan perlindungan atau bisa juga belum mendapatkan informasi literasi tentang program ini. Karena kalau udah tahu pasti banyak yang nyangka dan juga bilang seperti ini, Pak, loh kenapa nggak dulu seperti gitu ya. Tapi yang jadi challenge-nya Pak seperti apa mungkin Pak yang menyebabkan dari target mungkin ya, pengennya kan tercover semua gitu kan, tapi kan belum semua tercover nih, Pak. Ya, yang pertama adalah literasi ya. Literasi ini penting. Mungkin orang menganggap
para pekerja informal atau pekerja mandiri ya. Apalagi di sini ada pekerja casual atau pekerja semacam konten kreator atau mungkin pekerja yang pedagang kaki lima. Taunya bahwa ini kan kerja kantoran ya. Selama ini mungkin BPJS Tenagakerjaan tuh namanya juga ketenaga kerjaan, pasti orang yang bekerja di kantor atau bekerja di industri. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya adalah seluruh hak untuk mendapatkan perlindungan ini adalah hak seluruh masyarakat yang bekerja. Karena ini amanah juga dengan melalui Undang-Undang Dasar kita bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, melalui BPJS Tenagakerjaan ini kita terus memberikan literasi bahwa ya semua orang yang bekerja mau di sektor informal, formal, mandiri, bahkan pekerja migran Indonesia juga sebelum berangkat ke luar negeri juga mereka juga mendapatkan perlindungan juga gitu. Ya. Nah, inilah yang sama-sama bagaimana karena ada kaitannya dengan orang yang mendapatkan perlindungan itu nanti kaitannya dengan dengan kesejahteraan. Karena kan konteksnya kan bagaimana orang-orang yang bekerja ini tentu pengen aman. Mereka bekerja nggak was-was, nggak cemas gitu ya kan. Sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal, produktif gitu ya. Sehingga kinerjanya juga lebih, produktivitasnya meningkat. Karena itu ada hubungannya sesuai dengan studi juga bahwa ada hubungan antara perlindungan sosial atau khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan dengan produktivitas tenaga kerja. Jadi kalau perlindungannya semakin tinggi, proteksinya semakin besar orang yang dilindungi di dalam sebuah negara atau kita lihat adalah Jawa Barat aja, maka produktivitas pekerjanya semakin meningkat gitu. Itu korelasinya linier gitu ya tumbuhnya. Jadi sama. Nah, inilah tugas sama-sama bagaimana nggak mungkin hanya BPJS Tenagakerjaan saja, BPJS Sostek tentu dengan pemerintah daerah, dengan khususnya baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota bersama-sama. Karena program ini best practice-nya adalah semakin tinggi perlindungannya, kepesertaannya. Nah itu juga ada hubungannya nanti karena kan mungkin saat ini kan juga sedang ada isu ya terkait dengan missing middle income gitu atau middle income trap ya atau memang jebakan pada kelas-kelas atau kelompok yang berpendapatan menengah gitu. Nah, Jawa Barat sendiri by data BPJS Ketenagakerjaan, kelompok orang atau yang bekerja di Jawa Barat khususnya yang formal itu 88% pada kelompok yang upahnya menengah. Jadi antara 1,8 sampai 5 juta. Nah, jadi bayangin padahal di Astacitanya Presiden Prabowo tahun 2025 ini bagaimana GNI atau gross net income kita supaya meningkat menuju ke negara berpendapatan tinggi. Nah, sementara kondisi saat ini Jawa Barat saja by data yang ini adalah data real yang dilaporkan kepada kami di seluruh pemberian 6,4 juta itulah upah di antara 1,8 sampai 5 juta. Berarti itu sama juga dengan kira-kira sekitar 2.000 atau 3.000 US dollar per kapita ya. Berarti atau sekitar 5 jutaan lah pendapatan sampai 3 sampai 5 juta. Sementara yang diinginkan 5.000 itu sama dengan 7,5 juta. Berarti gapnya masih jauh gitu. Nah ini sama-sama bagaimana untuk meningkatkan atau bisa nggak mampu kita keluar Jawa Barat dari kelas-kelas kelompok yang berpendapatan menengah tadi sehingga menuju ke pendapatan tinggi. Nah tentunya adalah salah satu pilarnya adalah perlindungan sosial atau jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi bersama-sama nih. Karena kelompok ini nggak bisa hanya bekerja BPJS Tenagakerjaannya memberikan literasi, perlindungan, mendorong kepada kepatuhan kepada perusahaan yang formal, tapi juga bagaimana pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga memberikan intervensi ataupun melalui kebijakan, melalui dana atau fiskalnya, karena memang di negara-negara lain pemerintah juga ikut memberikan kontribusi khususnya bagi kelompok-kelompok pekerja yang miskin tadi, yang nggak mampu tadi, supaya mereka nggak miskin selamanya atau yang hampir miskin jatuh miskin, minimal mereka naik status sosialnya, kurang lebih itu. Itu dia, apalagi dengan pemerintahan di daerah yang baru ya Pak. Iya. Sekarang bupati, wali kota, gubernur baru tuh. Iya. Jadi harapannya semoga pada nonton
calon ya, para calon pemimpin kita untuk tadi sih kenapa tadi Pak Roni sampaikan ini sangat penting untuk menjaga meningkatkan taraf hidup masyarakat, status sosial minimal naik gitu ya. Betul. Kan? Jadi itu yang menjadi salah satu hal penting. Jadi tadi pun Pak Roni pun sempat menyampaikan selain tadi soal sinkronisasi stakeholder ya, semua harus terlibat, harus benar-benar bersinergi lah, berkolaborasi ya. Apalagi dulu Pak Ridwan Kamil pernah menyampaikan kolaborasi pentahelix ya. Nah itu perlu dilakukan juga nih semua masyarakat yuk sama-sama. Betul, harus benar-benar dikuatkan lagi seperti itu. Jadi para sobat PR mungkin yang kebetulan punya usaha, punten ya Pak, ada dagang cuanki, punya farm ikan koi, mungkinnya di daerah Lembang, kafe, itu paling banyak loh. Paling banyak, paling banyak ada 16 sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat itu, kurang lebih sekitar 4 jutaan lebih ya. 4 jutaan lebih Pak. Itu yang bergerak di sektor rumah makan, resto itu yang paling besar mendominasi di Jawa Barat. Kemudian itu berarti termasuk kafe, resto, perhotelan ya, termasuk fashion. Nah itu nomor satunya di Jawa Barat di Jawa juga. Barat itu ya. yang gudangnya ya Pak. Paling besar gitu. Nah justru kelompok-kelompok ini yang mendominasi juga orang-orang bekerja banyak, orang-orang ekonomi kreatif yang punya gig ekonomi ini kan pasti mendatangkan bukan hanya bekerja yang terhadap formal saja, tapi orang bekerja yang dari rumah everywhere gitu ya, bekerja menggunakan platform. Itu pun juga harusnya mereka sadar untuk keikutsertaan dalam program ini. Karena ini untuk memastikan tadi ya kita kan nggak inginkan juga kan pengen celaka atau apapun, tapi minimal kita udah bersiap kalau in case terjadi sudah ada proteksi bukan saja buat diri kita kalau terjadi apa-apa, sehingga karena kami juga bekerja sama dengan seluruh rumah sakit di Jawa Barat untuk apabila kecelakaan kerja itu ditangani oleh BPJS Kerjaan bukan kesehatan gitu, sehingga pelayanannya juga diberikan sampai sembuh sesuai dengan kebutuhan medis gitu. Jadi sampai sembuh kita berikan perawatan dan bahkan yang bekerja formal kembali lagi bekerja. Jadi kita punya program return to work juga. Nah untuk yang bekerja di bukan terima upah seperti tukang ojek, kemudian seperti driver Grab, ojek online, semuanya Lalamove, itu kan banyak sekali ya platform digital di Jawa Barat, itu jutaan juga. Nah itu kan berpotensi apalagi mereka mengendarai motor ya kan. Itu resikonya tinggi tuh Pak. Resiko. Dan anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan itu juga bagaimana kalau terjadi resiko terburuk ya, mereka bisa melanjutkan kehidupannya. Bahkan berdasarkan studi juga bersama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kita melakukan studi 2018 itu justru orang yang diintervensi dua program karena ini program basic nih, kecelakaan kerja dan kematian. Jika terjadi kecelakaan kerja, justru tingkat kesejahteraannya meningkat 44%. Untuk yang pekerja rentan ya, yang memang penghasilannya tuh per kapitanya sangat rendah ya, sekitar 300 ribuan gitu ya. Jadi kalau pas celaka meninggal dunia itu ahli warisnya justru turun jadi miskin baru, bahkan ya semakin miskin. Nah itu kan jadi ujungnya jadi beban pemerintah lagi kan. Nanti bantuan sosialnya jadi makin naik lagi. Nah itu yang kita sadarkan bagaimana pemerintah juga bisa menguatkan ini sehingga minimal bantuan sosial ini makin lama makin turun, karena ini kan spend pemerintah yang harus terus baik itu dari APBN maupun APBD yang disiapkan untuk ya ini kan pemadam kebakarannya ya kan. Justru yang jaga untuk kelanjutan itu adanya di jaminan sosial. Itu sih. Jadi negara-negara maju justru jaminan sosial ketenaga kerjaan ini yang diperkuat, yang diperbesar keaktifannya dan seterusnya. Jadi harus ada intervensi pemerintah dan juga bersama-sama tadi pentahalik tadi ya, swasta, pemerintah, pemberi kerja, masyarakat, serikat pekerja harus sama-sama, termasuk juga pemberi kerja ataupun asosiasi pengusaha, Apindo dan seterusnya. Itu sih. Karena penyesalan itu ada di akhir ya Pak. Karena pasti orang yang karena kalau di awal itu namanya pendaftaran ya Pak ya, yang tentunya sudah tidak bisa kita bingung juga Pak, karena kan saya pernah merasakan ketika ada saudara juga gitu kan yang ternyata pas dicek tidak punya BPJS Kesehatan, tidak punya BP Jam Sostek. Itu bingung Pak, betul Pak seperti tadi Bapak sampaikan. Makanya sekarang yuk sama-sama kita membuka mata ya, karena ini manfaatnya banyak sekali, termasuk kabarnya ini
Karena kan sekarang banyak juga nih Pak generasi walaupun kabarnya Gen Z itu katanya nggak pengen punya rumah, tapi kan ketika ada program dari BP Jam Sostek ini kabarnya ada ya soal itu ya Pak? Iya, namanya manfaat layanan tambahan. Jadi memang selain manfaat 5 program tadi ya, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah kita juga punya program yang nggak nunggu celaka, tua, meninggal dulu, pensiun dulu. Betul. Tapi ngeri ya ini. Iya, jadi langsung 1 tahun kepesertaan udah bisa nikmati. Tapi ini khusus untuk pekerja di sektor formal atau penerima upah ya. Nah itu ada manfaat layanan tambahan berupa yaitu kredit kepemilikan rumah KPR. Itu besarnya maksimum 500 juta rupiah. KPR selama 30 tahun. Jadi bunganya fixed rate ini. Selama 30 tahun maksimum 500 juta. Dan juga ada kredit juga ini renovasi rumah. Nah, renovasi rumah ini 200 juta selama 15 tahun KPR-nya. Kemudian kredit untuk pinjamannya. Kemudian DP rumah 150 juta rupiah. Nah, ini DP sama kepemilikan rumah KPR-nya bisa digabung juga ya, totalnya 650 juta. Betul. Ya, tergantung kemampuan dari masing-masing teman-teman pekerja, bisa selama setahun kepesertaannya bisa mengajukan ini. Nanti kita fasilitasi, ada bank kerjasamanya dengan BJB gitu yang kita udah aktif dan sudah menyalurkan lewat BJB maupun juga lewat BTN. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Selain mereka udah ini kan nggak nunggu, kalau nama juga asuransi kan ya saat terjadi kecelakaan baru di cover ya, tapi kalau nggak ya manfaatin bisa diperoleh langsung. Gitu. Langsung ya. Dan juga ketika sudah dapat bantuan ya, keringanan ya, benar-benar dipakai renovasi, jangan dipakai yang lain ya Pak ya. Kadang-kadang suka banyak keidaan gitu Pak, ketika sudah dapat uang, aduh yakin renovasi gitu kan, jangan sampai tiba-tiba aduh nikah lagi gitu ya, enggak ya Pak ya. Nanti dicek juga sama bank ya. Dicek juga kan ya. Jadi ada pengawasan. Omat ya warga Jabar ya, jangan sampai disalahgunakan ya. Nah, ada itu satu hal lagi juga apa tuh? Ini terkait juga dengan selain dapatkan program kecelakaan kerja kematian tadi ya. Tapi kita juga kan tentu punya ahli warisnya, punya anak ya. Jadi kalau punya anak maksimum ada 2 orang, kalau terjadi meninggal dunia, anak yang ditinggalkan juga mendapatkan beasiswa sebesar 174 juta selama 2 tahun, sampai dengan kuliah. Jadi mendukung wajib belajar juga. Nah kemarin ada tetangga juga nih kebetulan tetangga itu kemudian kecelakaan nih, suaminya kebetulan pengendara salah satu platform waktu itu Lalamove dia, dan kebetulan ikut terdaftar. Saya cek juga, ternyata dia terdaftar. Itu bahkan baru 1 bulan. Baru satu bulan karena dia masih aktif dan terlindungi, ya mendapatkan proteksi. Ahli warisnya, istrinya dan anaknya mendapatkan santunan 42 juta. Dan kemudian ahli warisnya, anak yang ditinggalkan, dijamin sampai dengan dia perguruan tinggi, sampai dengan kuliah gitu. 2 anak ya Pak? 2 anak. Nah, jadi itu kan ya kita nggak mengharapkan itu, tapi kan in case terjadi minimal nggak putus sekolah ya. Nah ini juga kan menyongsong 2045 kalau ini nggak disiapkan juga kan. Ini kan juga jadi dampaknya nanti secara tidak langsung kalau ini jadi putus sekolah, ujung-ujungnya pemerintah lagi kan. Menanggung masyarakat yang nggak mampu, yang miskin. Nah justru tingkat kesejahteraannya jadi meningkat. Ini sama dengan program, karena kan di Astacitanya Presiden Prabowo disampaikan bahwa bagaimana memeratakan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan secara inklusif gitu. Melalui apa ya? Melalui jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Jadi inklusif semua. Jadi nggak ada yang ditinggal lah untuk mendapatkan serta ini. Karena ini bagian dari memeratakan ekonomi. Satu lagi juga memberantas kemiskinan. Nah ini kan sebenarnya program ini jadi pilar untuk minimal mencegah kemiskinan baru atau bisa meningkatkan kesejahteraan keluar dari kemiskinan. Itu sih Bang. Ya itu dia yang jadi salah satu hal terpenting, karena bisa dikatakan tadi ya ketika dicek ternyata baru 1 bulan juga alhamdulillah bisa diberikan ya klaimnya seperti itu ya. Nah sejauh ini Pak sudah berapa besar nih untuk penerimaan manfaat yang ada di Jawa Barat nih Pak? Jadi kalau dari total manfaat yang kita udah salurkan jadi totalnya itu 6,7 triliun. Ya 6,7 triliun itu setahun tuh 2024 473.000 peserta. Dan kita juga udah membayarkan klaim rumah sakit. Nah, karena kita juga punya kerjasama rumah sakit itu
584 miliar yang kita itu untuk kepentingan pertama dampak langsung terhadap ekonomi Jawa Barat kan pasti nambah pajak. Betul. Iya kan. Yang kedua pasti PAD Jawa Barat juga akan meningkat karena memang ini bagian dari kewajiban BP Jam Sostek membayarkan seluruh klaim baik itu langsung kepada pekerja maupun kepada mitra rumah sakit, puskesmas semua yang telah memberikan pelayanan kepada pekerja kita yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, itu kita bayarkan klaimnya kepada rumah sakit sehingga mereka mendapatkan perawatan sampai sembuh gitu. Nah, jadi secara tidak langsung ini juga meningkatkan PAD, pendapatan ekonomi juga di Jawa Barat juga akan meningkat. Daya beli juga meningkat karena otomatis 6,7 triliun yang disalurkan kepada beneficiary atau penerima manfaat ini itu ujungnya adalah mereka akan daya beli kan pasti akan meningkat, ya? Pasti akan meningkat gitu. Jadi secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli, pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh juga. Betul. Gitu ya. Jadi itulah manfaat yang kita berikan dan semata-mata untuk kepentingan peserta BPJS Tenagakerjaan. Nah, itu ya jadi salah satu banyak sekali manfaat ya, apalagi kalau jujur ya Pak, seperti saya kan pekerja yang alhamdulillah kemarin sempat mencairkan Pak. Pas lihat saldo, memang beberapa tahun tuh nggak dibuka Pak. Ternyata pas dibuka kemarin, alhamdulillah ya gitu. Tapi mungkin boleh cerita juga nih Pak bagi sobat PR juga ini kan, punten ya banyak juga kemarin sempat ada informasi tentang cara mencairkan. Seberapa mudah sih Pak? Karena kalau menurut saya sih mudah ya Pak. Cepat lagi Pak. Seperti apa mungkin Pak? Bisa dijelasin juga. Untuk yang program yang kalau 2 program jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu karena sifatnya asuransi, berarti kalau terjadi resiko aja itu diberikan ya, tapi dalam bentuk pelayanan rumah sakit ya, sama santunan kematian dan beasiswa. Tapi kalau yang ada ikut program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ya mereka bisa klaim di mana aja di kantor cabang kita di seluruh Indonesia. Betul. Nah, atau mereka juga bisa melakukan akses langsung melalui Jam Sostek Mobile. Jadi kita bisa download JMO ya Pak? JMO. Betul. Nah, Jam Sostek Mobile. Nah, itu bisa bukan hanya ngecek saldo, ngecek juga status misalnya saya benar nggak ya? Betul. Aktif nggak ya gitu ya? Nah, aktif nggak di pikiran rakyat, saya benar nggak mengewok dilaporkan upah saya segini? Oh, ternyata beda nih laporan Pak. Nah, itu secara data bisa dilihat langsung di situ. Benar nggak dilaporkan, benar nggak dibayarkan iurannya, hak-hak pekerjanya dilaporkan apa tidak, sebagaimana misalnya saya upahnya 5 juta, saya bukan kenapa dilaporkan 3 juta. Jadi pekerja bisa melakukan kontrol langsung gitu. Apakah upah yang dilaporkan sesuai? Nah, setelah itu saldonya bisa dilihat juga kapan aja gitu. Dan bisa klaim lewat sini juga tanpa harus datang ke cabang. Langsung diakses, nanti langsung ke transfer juga. Jadi tanpa ada interaksi, jadi karena udah digitalisasi, proses semua verifikasi lewat mobile ini, Jam Sostek Mobile, nanti klaimnya langsung ditransfer ke rekening. Tapi ini syaratnya yang saldonya di bawah 10 juta. Tapi kalau di atas 10 juta, kita juga punya layanan lapak asik ya. Jadi tanpa harus datang ke cabang gitu ya, ngantri-ngantri, langsung akses ke website kami bpjsnakerjaan.go.id. Nanti pilih lapak asik layanan, jadi layanan tanpa kontak fisik gitu. Betul. Nah, mereka masukin aja. Nanti akan di-interview, akan diwawancara dan kelengkapannya semua diproses lewat sana tanpa harus datang. Nanti ada waktu interviewnya, diproses verifikasi kemudian dibayarkan. Atau mau datang, mau nyaman, yaudah saya mau datang ke cabang aja ya silakan. Kita ada kalau di Jawa Barat ada 25 kantor cabang, silakan untuk bisa dikunjungi di beberapa kabupaten kota, yang hampir 27 kabupaten kota kita representasi ada. Sangat luas ya Jawa Barat ya. Ini Pak, biar nggak saya bohong nih Pak, ditutup tapi ininya ya Pak ya. Tuh ada ya tuh. Ya saya sudah tercover 5 nih Pak. 5 program. Ya seperti itu ya. Jaminan kehilangan pekerjaan juga. Nah, betul. Nah, aplikasi seperti ini nih Sobat PR ya nih. Nah, seperti itu. Jadi nggak bohong nih Pak, saya Pak. Memang alhamdulillahnya kalau di pikiran rakyat sangat aware terkait hal itu. Jadi alhamdulillah, jadi kita pun jadi tambah aware ya, apalagi kalau lihat saldo ya, nggak munafik ya Pak, lihat saldo jadi semangat gitu ya. Nah itu, tapi ada hal lain nih Pak terkait juga dengan mungkin kegiatan dari BP Jam Sostek nih Pak, apalagi dengan kabarnya road to 47 tahun BPJS Ketenagakerjaan, harapan dari Bapak seperti apa? Nah, karena secara pribadi kehadirannya bagi pekerja itu sangat dirasa Pak. Apalagi ketika tadi ya terjadi hal-hal tidak diinginkan. Seperti apa mungkin Pak Romi? Ya, yang pertama adalah
mengajak seluruh masyarakat pekerja, kemudian juga seluruh baik itu formal informal, terutama pekerja-pekerja informal ya, yang sangat beresiko melakukan aktivitasnya di luar maupun di kantor gitu ya kan, di aktivitasnya untuk mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana pemerintah juga untuk hadir gitu, dalam memberikan kontribusi, terutama bagaimana memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja di kelompok miskin atau rentan nggak mampu ini, karena memang ini menjadi setidaknya jika terjadi resiko sosial ekonomi atau pandemi, mereka nggak jatuh miskin gitu ya. Ada bantalan sosial, yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Jadi itu mungkin sehingga kita bagaimana bersama-sama membangun kesejahteraan secara bersama untuk kepentingan masyarakat pekerja di Jawa Barat. Itu mungkin sehingga ini betul-betul nanti mereka kerja keras bebas cemas. Nah, itu dia, kerja keras bebas cemas. Bebas cemas. Itu salah satu poin penting yang tadi sampaikan Pak Roni, agar kita benar-benar terjamin segalanya ya, menjadi salah satu upaya juga, karena kita tahu apakah kita besok dalam keadaan sehat, apakah ada kecelakaan yang sebaik, kita pun nggak tahu seperti itu Pak Romi ya. Pak Romi, tapi ini kalau secara media sosial ini hanya satu ya, kalau BP Jam Sostek atau ada Jawa Barat juga ada? Nggak ada, satu ya. Jadi untuk Sobat PR juga yang mungkin ya ingin mengetahui lebih dalam ataupun bertanya, bisa langsung ke bpjs.ketenagakerjaan atau juga IG-nya Pak Roni boleh? Iya, boleh. IG-nya Pak Roni juga saya juga udah hafal nih Pak. Ya, IG-nya Pak Romi yang tadi sudah di, nah, @Romi Ervianto. Jadi bisa nanya gitu nggak boleh Pak? Nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Saya juga ngasih informasi juga berbagai hal terkait dengan program-program jaminan sosial, apa saja aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan kita untuk memberikan literasi dinas-dinas, baik itu dinas perekonomian, kemudian juga Bapeda untuk ya, apalagi ini ada habis pilkada ini kan kita harus mengupdate lagi kan kepada kepala daerah yang baru, yang mudah-mudahan ini terpilih ini, ya tentunya kita bagian dari mitranya pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan dan terus memberikan literasi, dan juga bagaimana pemerintah juga memberikan intervensi, mengalokasikan sebagian fiskalnya untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang miskin, yang nggak mampu tapi mereka bekerja untuk keluar dari berpendapatan rendah itu, minimal bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu sih mungkin. Itu dia ya yang tentunya kita harapkan, semoga apa yang sudah kita ataupun teman-teman BP Jam Sostek lakukan untuk masyarakat Jawa Barat khususnya Pak ya, ini bisa benar-benar bermanfaat, dan semoga saja tadi ya yang terpenting adalah kolaborasi ya, kerjasama bagaimana ini membuat kita sama-sama sadar terkait pentingnya perlindungan sosial yang insya Allah dijalankan dan dihadirkan dan di manage oleh teman-teman dari BP Jam Sostek. Karena tema 47 tahun ini adalah bergerak bersama menuju Indonesia sejahtera. Nah, ya. Jadi bergeraknya nggak sendiri ya, harus bersama-sama ya untuk mewujudkan Indonesia. Mewujudkan Indonesia sejahtera. Ya, khususnya kita skop lebih kecil ya, Jawa Barat sejahtera. Nah, itu dia ya. Jadi salah satu hal yang terpenting ya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Romi, selaku Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Romi Ervianto sudah hadir di Piran Rakyat. Semoga kita kapan-kapan bisa bikin konten bareng Pak. Siap. Karena kita perlu membedah ya tata cara, terus juga yang mau data langsung daftar gimana gitu kan, karena terkadang Pak tak kenal maka tak tahu gitu Pak. Kadang-kadang gitu. Jadi banyak yang bingung juga gitu kan, mau ke kantor ini tapi mau ngapain ya. Terus punten ya Pak, ramah-ramah nggak ya gitu kan si pegawainya. Insya Allah ramah-ramah ya Pak. Ramah-ramah. Dan kita juga dengan Jam Sostek Mobile tadi Pak kasih tahu, kita juga bisa peduli dengan pekerja-pekerja di sekitar kita juga. Misalnya saya punya asisten rumah tangga. Atau sering tukang sayur, pedagang kaki lima yang lewat, pedagang asongan gitu ya kan. Panggil, kemudian kita bisa daftarkan. Saya daftarin sendiri. Ibarat ini
Ya ngasih Sedekah, Pak, bantuan ya sedekah, tapi dalam bentuk premi ataupun iuran BPJS Kerjaan. Dan mereka perlindungannya 16.800 atau kalau kita mau top up sampai dengan dia ada program JHT-nya itu sampai 36.800 mereka bisa kita lindungi. Setidaknya dari kita orang yang bekerja punya kemampuan menyisihkan lah untuk satu orang minimal gitu orang-orang yang bekerja di sekeliling kita. Sehingga ini program sertakan ini sejahterakan pekerja di sekitar kita sendiri itu bisa kita dengungkan, kita bisa gaungkan. Karena ini konsepnya adalah prinsipnya jaminan sosial ini gotong royong. Betul. 34.000 tadi, Pak? 16.800 Sampai? Kalau tambah lagi program hari tuanya 36.800. Jadi yang paling minim 16.800. Lebih mahal harga rokok ya, Pak? Ya iya. Jadi sebenarnya tambah hari tua kan mereka juga Iya. kalau bayar setahun aja kan 200.000 lah kurang Betul. lebih gitu kan. Udah mereka terproteksi asisten rumah tangga. Nah minimal kalau seluruh warga negara Jawa Barat ya masyarakat Jawa Barat populasi 50 juta ya. Betul. Biasanya yang bekerja 20 juta. Satu orang aja nanggung. Berarti 20 juta tercover. Iya, benar. Udah selesai Jawa Barat. Betul. Iya kan? Minimal pekerja rentan kan tadi 3,7. Betul. Udah lebih malah ya kan. Satu orang 16.800 gotong royong tapi Gotong sifatnya royong, udah selesai. Jadi nggak mengandalkan lah fiskal pemerintah juga, tapi ini kan nggak mudah juga ya untuk melakukan. Dia harus gotong royong sama-sama mengingatkan kita mulai dari kita. Oh, pikiran rakyat punya karyawan udah minimal satu lah, minimal asisten rumah tangganya atau tukang sayurnya didaftarkan gitu melalui platform Jam Sostek Mobile juga. Gampang ya? Gampang, bayarnya juga bisa pakai bayar lewat macam-macam kan, pakai e-money, pakai e-channel lainnya gitu, pembayaran channel lainnya juga banyak bisa dilakukan, mudah lah gitu ya. Mudah. Jadi selama ada niatan tadi bisa hari ini bisa daftar, Mang Ewob juga bisa daftar, udah ikutin nanti sudah langsung dapat perlindungan. Oke, ya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa berbagi, bersedekah, Benar. memberikan kebahagiaan, Jalan perlindungan menuju ya. surga ini. Terbaik, Pak. Iya. Yang menginspirasi ini yang harus dijadiin quote ya, Pak Eja ya. Karena bisa dikatakan hal kecil bisa berdampak besar. Iya, Itu yang harus apalagi kita kan lakukan. ini pada beasiswanya ya. Oh iya benar. Iya kan? Kalau terjadi risiko kayak pedagang kaki lima, mereka juga apalagi keamanan di komplek gitu ya kan. Nah, betul. Itu kan cuman 16.800 atau mau tambah hari tuanya. Jadi security ataupun satpam di komplek juga punya hari tua gitu. Betul. Nah, itu kan 36.800. Saya pikir kalau warganya gotong royong bisa kok bayarin itu kan. Betul. Nah, itu sih. Jadi kita mau ngajak semua masyarakat warga Jawa Barat gitu untuk bisa bersama-sama membangun Jawa Barat minimal ya memberikan iuran untuk pekerja di sekitarnya. Di sekitarnya. Ya. Siap, terima kasih. Install aja Jam Sostek Mobile. Betul. Daftarin nanti lewat situ bisa program sertakan namanya. Program sertakan. Sertakan ya. Ya, seperti itu ya bagi teman-teman yang suka bersedekah, yang punya rezeki lebih juga, yang Syaratnya KTP aja. KTP yang Nomor KTP ya. aja masukin ya. Oh, betul. Mudah sekali ya, Pak ya? Mudah, nanti pilihannya mau apa, pilihannya pekerjaannya macam-macam tinggal dipilih. Betul. Ada 2 pekerjaan, nah itu nanti terproteksi. Terproteksi dengan Ya. paripurna insya Allah. Paripurna, Pak insya Romi. Allah. Terima kasih Ya. Pak Romi. Ya. Kayaknya ini butuh sesi berikutnya Pak. Karena banyak hal yang nampaknya perlu kita bedah terkait betapa bisa bermanfaatnya kita. Karena tentunya manusia yang baik itu adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Dengan cara tadi mungkin cara-cara seperti ini yang mungkin kita bisa lakukan. Tentunya di lingkungan sekitar dulu saja. Sebelum kita mungkin melihat yang lebih luas. Seperti itu ya Pak Romi. Terima kasih Ya, sudah mampir di sama-sama. Pikiran Rakyat. Ya. Semoga nanti kita bisa jumpa entah itu di Asia Afrika maupun nanti di Jalan Suci ya Pak di PM Mustafa untuk menghadirkan sejumlah program-program yang tentunya sangat bermanfaat dan juga berguna tentunya untuk masyarakat melalui program di BP Jam Sostek Jawa Barat. Demikian mungkin saya Muhammad Fauzi alias Mang Ewob mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Ngobrol di PR selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.